Jepangnya udah nyerah, perangnya udah kelar, dianya masih ngumpet di hutan. For nearly 3 decades, he had resisted all attempts to persuade him the war was over. Dan dia ditemuinnya nih di Pulau Morotai di Indonesia. Nama tentaranya kita bahas perang-perangan lagi. Tapi kali ini gue nggak akan bahas satu perang full gitu. Atau negara yang ikutan perang gitu. Enggak. Kali ini gue mau bahas satu kejadian unik dari Perang Dunia Kedua. Cerita tentang satu tentara yang tiba-tiba muncul dan ngira kalau perang tuh belum kelar. Padahal waktu itu Perang Dunia II udah kelar dari kapan tahu. Bisa gitu ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Hiro Onoda. Veteran perang yang sekian puluh tahun sembunyi sampai nggak tahu kalau perang udah selesai. Di Learning by Googling. Oke, sebelum gue jelasin gimana bisa Hiro Onoda ini nganggep kalau perang masih berlanjut, sebelum itu gue mau bahas latar belakang dia dulu. Jadi Hiro Onoda ini adalah Letnan II Kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua. Dia lahir di tanggal 19 Maret 1922 di kota Kainan, prefektur Wakayama. Kalau menurut Tokyo Weekender, Onoda dari muda nih emang udah tertarik sama pelatihan tempur. Makanya waktu SMP dia udah gabung ke klub kendo di sekolahnya. Terus abis dia lulus sekolah, Onoda langsung pergi ke Wuhan di Cina. Buat kerja di perusahaan perdagangan di umur yang masih 17 tahun. Dan setahun kemudian dia balik lagi ke Jepang dan daftar buat jadi tentara kekaisaran Jepang. Kalau menurut BBC, Onoda nih masuk ke sekolah militer Nakano, cabang Futamata. Dan di sana dia belajar macam-macam. Dari mulai operasi rahasia, sabotase, sampai perang gerilya. Semuanya diajarin di situ. Tapi yang unik di sekolah militer itu ternyata pelatihannya tuh beda sama instruksi kode perang Senjin-kun yang emang dipakai sama militer Jepang waktu itu. Apa tuh kode perang Senjin-kun? Intinya kode perang Senjin-kun tuh semacam pedoman militernya Jepang. Yang isinya ada macam-macam, mulai dari peraturan militer, pemujaan kami dari ajaran Shinto, sampai larangan buat nyerah. Ya lu tau lah ya tentara Jepang, daripada nyerah mending mereka matiin diri sendiri. Mending harakiri. Bahkan gara-gara prinsip ini, Onoda nih sampai dibekelin belati sama ibunya. Supaya kalau dia ketangkap sama musuh, dia bisa langsung harakiri aja. Wow, dikasih ibunya loh, gila. Ya berarti kan intinya emang nempel banget ya konsep ini di kepala orang Jepang. Tapi instruksi yang dia dapat di pelatihan militer ternyata beda sama ajaran kode Senjin-kun tadi. Bedanya apa? Nah, perbedaannya nih bisa kelihatan di satu misi di akhir Desember 1944. Waktu Onoda dikirim ke Pulau Lubang di Filipina. Misi Onoda di pulau ini adalah mempertahankan Pulau Lubang dari serangan musuh. Mempertahankan Pulau Lubang biar nggak diambil sama Amerika. Makanya Jepang di sini ngancurin lapangan terbang dan dermaga yang ada di sana. Buat ngehambat musuh datang, biar musuh ini nggak bisa mendarat di sana. Nah, sebelum pasukan Jepang berangkat ke Pulau Lubang, perintah terakhir dari Mayor Yoshimi Taniguchi, komandannya Onoda, adalah kamu benar-benar dilarang mati dengan tanganmu sendiri. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun, tapi kami akan kembali untukmu. Jika kamu masih punya satu prajurit, pimpinlah dia. Dalam situasi apapun, kamu dilarang menyerahkan hidup secara sukarela. Nah kan, beda kan sama kode perang Senjin-kun? Yang ini bukannya disuruh harakiri, malah disuruh terus bertahan hidup. Every Japanese soldier was prepared for death. But as an intelligence officer, I was ordered to conduct guerrilla warfare and not to die. I had to follow my orders as I was a soldier. Terus ya udah, dari situ Onoda langsung dikirim ke Pulau Lubang dan melakukan tugasnya di sana di akhir tahun 1944. Jadi ini sebenarnya jarak waktunya tuh nggak terlalu lama juga ya sampai Perang Dunia selesai. Nggak nyampe setahun harusnya ini. Nah, menurut CNN, akhirnya pasukan sekutu berhasil ngalahin Kekaisaran Jepang di Filipina. Di deket-deket akhir Perang Dunia Kedua. Dan walaupun sebagian besar pasukan Jepang di pulau itu ditangkap atau menyerah, Onoda nih tetap nggak mau nyerah. Dan akhirnya Onoda sama 3 orang prajuritnya, Yuichi Akatsu, Soichi Shimada, dan Kinshichi Kozuka, mereka berempat masuk ke dalam hutan dan sembunyi di sana. Kalau menurut New York Times, di dalam hutan, Onoda sama 3 orang tadi tuh mereka ngebangun gubuk dari bambu buat tempat tinggal mereka.
Terus buat makannya, mereka makan dari buah atau hewan apapun yang bisa mereka makan. Kadang juga mereka nyuri beras atau makanan apapun yang ada di desa petani deket sana. Dan kadang juga mereka sampai nyuri sapi. Sapinya dibunuh terus dibawa buat dimakan. Ya pokoknya yang penting bisa bertahan hidup lah mereka. Dan hal ini berlanjut terus bahkan setelah Jepang menyerah. Yang nandain akhir dari Perang Dunia II di tahun 1945. Jepangnya udah nyerah, perangnya udah kelar, dianya masih ngumpet di hutan. Emang nggak ada yang ngasih tahu mereka kalau perangnya kelar? Nah ini, sebenarnya menurut histori, di bulan Oktober 1945, selebaran-selebaran yang ngumumin kalau Perang Dunia udah kelar tuh dijatuhin dari pesawat-pesawat. Termasuk di Pulau Lubang. Terus selebaran itu ditemuin sama salah satu tentara yang ikut sembunyi di hutan. Dan di selebaran itu dikasih tahu kalau perang udah selesai sejak 15 Agustus 1945. Dan tentara-tentara yang sembunyi semuanya diminta buat keluar. Dan di sini abis dapat selebaran ini, Onoda sama 3 orang prajuritnya tadi langsung diskusi. Bener gak nih isi selebaran ini? Diskusi, akhirnya mereka mutusin kalau apa yang ada di selebaran itu tuh adalah berita palsu. Onoda bilang, Jepang menyerah? Tidak mungkin. Ini pasti propaganda. Pasti ini taktik perang supaya kita keluar dari persembunyian. Aku tidak akan tertipu. Ya hebat sih ya, segitu percayanya negaranya nggak akan kalah. Dan ya udah, jadinya walaupun udah dapat selebaran, tapi mereka tetap nganggep kalau di luar sana tuh masih perang. For nearly 3 decades, he had resisted all attempts to persuade him the war was over. Leaflets were dropped from the air, messages broadcast over huge megaphones. Dan sebenarnya selama bertahun-tahun, kepolisian bareng sama regu pencari dari Filipina dan Amerika sempat juga dikirim buat nyari mereka. Buat nyari tentara yang mungkin belum tahu atau nggak percaya kalau perang tuh udah selesai. Tapi ya balik lagi, karena basicnya mereka nih nggak percaya kalau perang udah kelar, jadi kalaupun tentara Jepangnya hampir ditemuin, mereka pasti bakal ngehindar. Biar nggak ditemuin, biar nggak ditangkep. Ya susah jadinya. Sementara petani-petani lokal mau nggak mau mereka tuh harus ngebiasain diri kalau tiba-tiba ada tentara Jepang yang keluar dari hutan dan nyuri makanan atau ternak mereka. Terus tentara-tentara Jepang ini juga sering ngebakar lumbung padi, sawah, sampai ladang petani-petani tadi. Dan kalau ada warga desa atau petani yang ngelawan mereka, itu pasti bakal ditembak sama tentara Jepangnya. Total ada 30 orang warga desa yang dibunuh sama Onoda dan temen-temennya selama mereka sembunyi ini. Waduh, rese juga ya. Oke, tadi kan Onoda sembunyi sama 3 orang lainnya ya. Ada Akatsu, Shimada, sama Kozuka. Kita bahas nasib temennya dulu nih sekarang satu-satu. Masih menurut histori, di bulan September 1949, Akatsu nih udah mulai beda paham sama Onoda. Akatsu nih mulai mikir, jangan-jangan selebaran waktu itu benar. Jangan-jangan perang beneran sudah selesai. Dan di sini akhirnya dia mutusin buat misahin diri dari kelompoknya Onoda. Dan milih bertahan hidup sendirian di hutan selama 6 bulan. Terus, waktu akhirnya dia yakin kalau perang beneran udah kelar, dia langsung nyerahin diri ke Filipina di tahun 1950. Di tahun 1952, mungkin dari informasi yang dikasih sama Akatsu, akhirnya dijatuhin lagi tuh selebaran-selebaran ditambah surat-surat dan foto keluarga dari 3 orang yang nyisa di hutan. Onoda, Shimada, sama Kozuka. Tapi ya walaupun udah disebarin surat-surat dan foto-foto keluarga mereka di wilayah hutan, mereka ternyata tetap nggak percaya. Tetap bagi mereka itu semua palsu. Itu semua cuma propaganda. The leaflets they dropped were filled with mistakes, so I judged it was a plot by the Americans. Dan sayangnya keadaan jadi makin runyam karena satu kejadian. Kejadian apa tuh? Jadi menurut Tokyo Weekender, di tahun 1954, Shimada, salah satu dari gengnya Onoda, dia nih keluar dari hutan. Dan di sini dia nyerang nelayan lokal di pantai. Nah, waktu diserang sama Shimada, nelayannya nih ternyata ngelawan. Dan warga sekitar juga langsung pada datang ke situ. Dan pas Shimada nyoba nembak mereka, ternyata para warga ini juga pada bawa senjata. Karena mereka udah jaga-jaga nih, takut ada tentara Jepang di hutan yang keluar. Akhirnya Shimada tewas ketembak di sini. Dan waktu Shimada dinyatakan tewas sama pemerintah Jepang, Onoda sama Kozuka yang masih ada di dalam hutan, mereka juga ikut dinyatakan meninggal dunia. Padahal kan belum ya.
Mereka masih hidup, masih ada di dalam hutan, masih nganggep perang belum kelar malah. Terus di bulan Oktober 1972, regu pencari Filipina diberangkatin lagi buat nemuin para tentara yang masih belum jelas statusnya. Dan waktu lagi nyari, mereka ketemu sama 2 orang tentara yang nyisa, Onoda sama Kozuka. Mereka berdua ditemuin waktu lagi ngebakar lumbung padi punya warga. Dan di sana baku tembak pun pecah. Karena ya balik lagi, regu pencari ini dianggapnya musuh sama Onoda dan Kozuka. Dan di baku tembak ini, Kozuka akhirnya tewas tertembak. Nah, berita kematian Kozuka ini langsung bikin kaget pihak Jepang. Karena kan kalau menurut catatan mereka, Kozuka ini udah dinyatakan meninggal sejak 18 tahun sebelumnya. Kok bisa? Ini ternyata baru kebunuhnya tuh sekarang. Bingung mereka. Dan ya udah, akhirnya di sini pemerintah Jepang nih langsung sadar kalau Letnan Onoda juga kemungkinan besar masih hidup nih. Tapi walaupun pemerintah Jepang udah sadarnya dari tahun 1972, baru di tahun 1974, kisah tentang Onoda nih jadi berita besar di Jepang. Booming tuh di mana-mana. Berita tentang tentara Jepang yang masih perang, walaupun perang udah selesai selama 29 tahun. Dan di sini orang-orang Jepang nih kagum sama tekad dan kegigihan Onoda buat negaranya. Dan berita-berita ini bikin petualang Norio Suzuki pengen datang ke hutan persembunyian Onoda di Pulau Lubang. Dan pengen ngebawa Onoda balik ke Jepang. Akhirnya Suzuki berangkat ke Pulau Lubang, dan di tanggal 20 Februari 1974, Suzuki berhasil nemuin Onoda. Dan waktu awal ketemu, Onoda nih udah hampir banget nembak Suzuki. Tapi Suzuki cepet-cepet bilang, "Onoda-san, Kaisar dan orang-orang Jepang mengkhawatirkanmu. Waktunya untuk pulang." Tapi ya tetap, walaupun udah bawa-bawa Kaisar, Onoda tetap nggak percaya. Jadi gimana caranya dong biar percaya? Nah, kalau lu ingat di awal tadi, sebelum Onoda pergi ke Pulau Lubang, Mayor Yoshimita Taniguchi itu kan sempat bilang kalau entah berapa tahun lamanya, tapi dia bakal ngejemput Onoda. Dia bakal ngejemput pasukan-pasukannya yang mau bertahan hidup. Dan ternyata omongan ini yang dipegang sama Onoda. Dan ya udah, dari situ Suzuki si petualang langsung balik lagi ke Jepang. Sambil ngebawa foto dia sama Onoda. Buat bukti kalau Onoda nih beneran masih hidup. Akhirnya dari situ pihak berwenang mulai ngelacak keberadaan Mayor Taniguchi. Orang yang ngasih perintah ke Onoda di tahun 1944. Dan ini untungnya ketemu. Mayor Yoshimita Taniguchi di sini nih udah pensiun dan hidup damai sebagai penjual buku. Langsung dari situ pemerintah Jepang minta Taniguchi buat pergi ke Filipina, ngejemput Onoda, biar Onoda percaya kalau perang tuh beneran udah kelar sejak 29 tahun yang lalu. Dan di tanggal 9 Maret 1974, akhirnya Taniguchi nih ketemu sama Onoda. Dan dia menuhin janjinya buat ngejemput Onoda. Kalau menurut National Geographic, waktu Onoda ketemu sama Taniguchi, baru di situ dia percaya kalau perang tuh ternyata beneran udah selesai. Dan dia langsung nangis terharu. Aduh, ngebayanginnya ikutan terharu sih ini sih. Finally, his wartime commander flew to the Philippines, walked into the jungle, and ordered Lieutenant Onoda to surrender. Akhirnya dari situ Onoda bersiap buat pulang ke Jepang, dan buat semua kejahatan yang pernah dia lakukan selama sembunyi, semuanya diampunin sama Presiden Filipina waktu itu, Ferdinand Marcos. Karena dianggapnya Onoda nih cuma menjalankan tugas negara. Dan ya udah, Onoda balik ke Jepang dengan masih pakai seragam militer tua yang udah compang-camping banget. Balik ke Jepang yang dalam waktu 30 tahun sejak kepergian dia udah berubah banget. Udah banyak gedung-gedung tinggi, transportasi sama alat elektronik juga udah mulai umum. TV, radio itu udah mulai di mana-mana. Terus masyarakatnya juga udah beda nih. Udah nggak fanatik lagi buat setia sama Kaisar. Lu kebayang nggak tuh culture shocknya kayak apa Onoda nanti pas baru sampai? In Tokyo, Lieutenant Onoda was met by huge cheering crowds, and at the bottom of the steps, his elderly father and mother. The last time they'd seen their son, he was 22 years old. Now, he was 52. Nah, waktu nyampe di Jepang, Onoda nih ternyata disambut sebagai pahlawan nasional. Dan dia dikasih uang pensiun sebanyak 160.000 US dollar. Banyak juga ya. Terus Onoda juga nulis buku yang berjudul No Surrender My 30 Years War, yang nyeritain kehidupan dia selama masa persembunyian.
Nyeritain kehidupan dia selama perang yang ternyata udah selesai. Tapi sayangnya kalau menurut New York Times, Onoda setelah dia balik, dia ini bener-bener kewalahan sama perubahan Jepang yang drastis banget menurut dia. Dan dia juga kewalahan karena perhatian yang dia dapetin dari banyak orang. Makanya setahun setelah dia balik ke Jepang, di tahun 1975, Onoda mutusin buat pindah ke Brazil dan nikah di sana. Tapi akhirnya dia balik lagi ke Jepang di tahun 1984 dan ngebangun Onoda Nature School. Terus dia juga sempat balik lagi ke Pulau Lubang buat ngunjungin tempat persembunyian dia selama 30 tahun. Dan dia juga ngedonasiin 10.000 US dollar buat sekolah yang ada di sana. Baik juga ya doi ya. Onoda sendiri akhirnya beliau meninggal di tahun 2014 di usia 91 tahun. Dan kisah Hiro Onoda ini juga sempat dijadiin film. Judulnya Onoda 10,000 Nights in the Jungle yang rilis di festival film Cannes. Wah, ini menarik nih kayaknya filmnya ya. Nah, sebenarnya nih selain Onoda, sebenarnya ada lagi tentara Jepang yang baru ditemuin bertahun-tahun kemudian. Dan dia ditemuinnya nih di Pulau Morotai di Indonesia. Nama tentaranya Teruo Nakamura. Jadi Nakamura ini dia nih sembunyi beberapa bulan lebih lama dari Hiro Onoda. Tapi sayangnya dia kurang dihargain. Karena bukan orang Jepang asli. Lah terus dia orang mana? Nakamura ini dia lahir di Taiwan. Dan jadi tentara Jepang buat ngebela Jepang di Perang Dunia II. Tapi ya tadi, gara-gara dia lahir di Taiwan, jadinya dia nggak dianggap pahlawan di Jepang. Orang-orang Jepang biasa aja sama dia. Nggak kayak Onoda. Terus bedanya Nakamura sama Onoda ini juga, Nakamura nih selama persembunyiannya, dia temenan sama warga lokal. Temenan selama bertahun-tahun. Kalau Onoda tadi kan warga lokalnya malah dibunuh-bunuhin ya sama dia ya. Dan ya udah, Nakamura stay di Pulau Morotai sampai akhirnya dilaporin ke polisi sama anak temennya. Dari situ dia langsung diterbangin ke Jepang, tapi terus dipulangin lagi ke Taiwan. Beneran beda ya nasibnya ya sama Onoda ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah wajar perlakuan yang beda gini cuma gara-gara yang satunya nggak lahir di Jepang? Atau ini nggak adil menurut lu? Silakan komen. 南の海岸にやってくるからそこで待てと言ってる。必ず迎えに行く。あの日あの人はそう言った。 Oke, sekian Random Googling kali ini tentang Hiro Onoda. Tentara Jepang yang sembunyi di hutan selama 30 tahun. Karena dia sangka perang tuh masih lanjut. Gila ya, bisa gitu ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majaz itu semua usahamu.